Wanita ini menikah dengan pria Arab, pewaris restoran mewah. Tapi di malam pertama, dia justru diminta mengikuti aturan gila yang membuat hidupnya tak pernah sama lagi. Namaku Sarah, seorang gadis biasa dari kampung kecil. Ayahku sakit keras, dan adikku harus berhenti sekolah karena kami tak punya uang. Hidup kami berubah ketika paman jauh datang membawa kabar. Katanya ada pria Arab kaya yang ingin menikahiku. Alasannya sederhana. Dia ingin istri lokal yang sederhana dan taat. Awalnya kupikir ini lelucon. Tapi ketika uang datang dan ayah bisa dirawat di rumah sakit terbaik, aku tak bisa menolak. Aku terpaksa mengangguk untuk menyelamatkan keluargaku. Hari itu pun tiba. Aku mengenakan gaun pernikahan yang bukan pilihanku. Senyumku palsu. Hatiku kosong. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan pesta mewah atau tamu-tamu asing itu, tapi wajah pria yang akan jadi suamiku. Namanya Faisal. Wajahnya tampan dan dingin. Dia tak banyak bicara, hanya menatapku. Seperti aku benda, bukan manusia. Setelah ijab kabul selesai, dia mendekat dan membisikkan satu kalimat yang membuatku merinding. Malam ini, kamu harus ikut semua aturanku. Tanpa tanya, tanpa menolak, aku menelan ludah. Bingung, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Malam itu pun tiba, dan semua berubah. Aku memasuki kamar kami. Ruangan luas dengan ornamen Arab yang elegan, tapi hawa di sana begitu dingin. Bukan karena AC, tapi karena tatapan matanya. Faisal duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam secari kertas. Dia menoleh perlahan dan berkata pelan, "Baca ini dan patuhi semua yang tertulis. Kalau tidak, kau akan kubawa pulang ke gurun dan hidup seperti budak." Tanganku gemetar saat mengambil kertas itu, dan saat ku baca isinya, hatiku langsung ciut. Di kertas itu tertulis aturan-aturan aneh. Salah satunya, aku tidak boleh menyentuh barang apapun, kecuali diizinkan. Aku harus bangun jam 4 pagi, memakai pakaian tradisional Arab dan menunggu di depan kamar seperti penjaga. Ada juga aturan soal makanan. Aku tak boleh makan kecuali bersamanya, dan hanya makanan yang dia pilihkan. Bahkan, aku dilarang berbicara, kecuali ditanya. Mataku berkaca-kaca. Kukira aku sudah cukup menderita, tapi ini jauh di luar dugaan. Tapi malam itu, aku patuhi semua aturan, meski dadaku sesak. Aku mencoba tidur, tapi suara langkah kakinya membuatku kaget. Dia berdiri di samping ranjang, menatapku, lalu berkata, "Jangan coba kabur. Aku punya mata di mana-mana." Tubuhku gemetar, dan aku hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa agar pagi cepat datang. Keesokan harinya, aku bangun lebih cepat, memakai gamis panjang, dan menunggu seperti aturan. Faisal muncul dan hanya melirikku sekilas. Dia menyerahkan daftar kegiatan. Semuanya diatur, dari makan, berdiri, duduk, bahkan tersenyum pun harus atas izin. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan menjalani semuanya seperti boneka hidup. Setiap kali aku salah, dia tak pernah marah, tapi mengancam dengan hal-hal yang lebih menakutkan, seperti dikirim ke gurun atau ditinggal tanpa identitas di negeri asing. Dalam seminggu, aku kehilangan jati diriku. Tak ada cermin, tak ada telepon, tak ada panggilan keluarga, seolah aku menghilang dari dunia. Namun yang paling menyesakkan adalah kesendirian yang terasa seperti penjara. Kadang aku mendengar Faisal menangis di kamar mandi. Tapi saat kutanya, dia hanya diam, menatap tajam. Aku mulai curiga, ada sesuatu dalam dirinya yang belum aku ketahui. Sesuatu yang membuatnya membatasi segalanya. Dan aku berjanji akan mencari tahu, meski harus mengorbankan nyawaku. Hari itu, aku pura-pura tertidur dan mengintip Faisal keluar kamar.
Dia berbicara dengan seseorang lewat video call, bahasa Arab yang cepat dan keras. Tapi ekspresinya penuh ketakutan. Aku merekam suaranya diam-diam. Dan nanti malamnya, aku membuka kamarnya diam-diam, mencari sesuatu. Aku tak tahu apa yang kucari, tapi hatiku menuntunku ke sebuah laci di bawah meja. Kutemukan dokumen, semuanya berbahasa Arab. Dan satu lembar foto usang. Seorang gadis muda, mirip denganku. Tapi di balik foto itu, ada tulisan, "Maafkan aku, Zulaikha." Siapa Zulaikha? Apakah dia mantan istrinya? Atau korban sebelumnya? Dadaku sesak. Malam itu aku kembali tidur dengan gelisah. Pagi harinya, aku coba bersikap biasa, tapi Faisal tampak gugup. Seperti tahu aku menyusup ke kamarnya. Dia berkata, "Kau tidak membuka laci itu kan?" Aku hanya bisa menggeleng. Pura-pura bingung, tapi matanya tajam menelanku. Malam berikutnya, dia tak bicara sepatah kata pun. Hanya duduk di balkon, menatap bintang. Aku mengikutinya diam-diam. Dan mendengar dia menggumam, "Kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku tak akan kehilangan semuanya." Hatiku sedikit melunak. Tapi aku tetap waspada. Sampai akhirnya, aku nekat membawa foto itu dan menunjukkan ke pembantu lama di rumah itu. Wanita tua itu terkejut. Itu istri pertama Tuan Faisal. Dia meninggal 2 tahun lalu saat hamil 7 bulan. Karena kecelakaan yang tragis, darahku membeku. Dan lebih membeku lagi ketika si pembantu berbisik. Dan semua orang bilang, itu bukan kecelakaan biasa, itu kutukan. Tuan Faisal sejak saat itu jadi berubah. Dia percaya kalau istrinya meninggal karena ada yang melanggar aturan adat keluarganya. Aku terdiam. Apakah itu sebabnya dia membuat semua aturan aneh itu padaku? Untuk melindungi? Atau karena trauma? Aku mulai melihatnya bukan sebagai monster, tapi pria yang hancur. Namun, trauma bukan alasan untuk menyiksaku. Malam itu, aku memberanikan diri, bicara. "Faisal, aku tahu tentang Zulaikha. Aku minta maaf, tapi aku bukan dia. Aku ingin kita hidup normal, tanpa aturan yang menyesakkan." Dia terdiam. Lalu berkata pelan, "Kau tidak tahu apa yang kau minta. Jika kau melanggar aturan, nasibmu akan seperti dia." Aku menatap matanya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku jadi diriku sendiri. Kalau nasibku sama, setidaknya aku mati sebagai wanita bebas." Tiba-tiba dia membanting kursi dan pergi, meninggalkanku menangis sendirian. Keesokan harinya, aku bangun dan kamar Faisal kosong. Semua pelayan juga pergi. Rumah itu sepi, hanya tersisa aku dan suara detik jam yang menakutkan. Di bawah pintu, ada sepucuk surat. Tulisan tangan Faisal. "Aku akan pergi. Kalau kau bertahan 3 hari tanpa melanggar aturan, aku akan membebaskanmu. Tapi kalau kau melanggar, kau akan tahu kenapa aku memperingatkanmu sejak awal." Hari pertama aku sendirian di rumah itu, aku mencoba bersikap tenang. Tapi kegelisahan semakin membesar. Larangan demi larangan terasa semakin menghantui. Bahkan suara langkahku sendiri seperti dosa yang mengintai. Malam pertama aku bertahan, hanya duduk diam di kamar. Tapi detik jam, suara angin, dan bisikan-bisikan dari sudut ruangan seolah mempermainkan kewarasanku. Aku mulai merasa rumah ini menyimpan roh masa lalu. Di hari kedua, aku membuka jendela kamar, sinar matahari masuk. Tapi entah mengapa, aku merasa bersalah. Seakan cahaya itu sendiri tak diizinkan masuk. Aku menangis. Dalam hati aku bertanya, apakah ini ujian atau hukuman? Di malam kedua, aku mendengar suara tangisan dari ruang bawah tanah. Suara perempuan, lemah, memanggil nama Faisal. Aku tak tahan. Aku harus tahu. Aku ambil senter dan kunci, lalu berjalan menuruni tangga menuju suara itu. Di ruang bawah tanah,
Aku menemukan sebuah ruangan terkunci, tapi dari dalamnya, aku jelas mendengar suara, Zulaiha, Zulaiha. Seolah jiwa itu belum pergi. Aku terisak, rasa takut dan iba membaur. Pagi, hari ketiga, aku pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Saat aku sadar, Faisal sudah kembali. Wajahnya berbeda, lebih dingin. Dia berkata, "Kau membuka ruang itu." "Ya." Aku tak bisa menjawab. Bibirku membeku. Dia memejamkan mata, lalu menaruh sebuah kotak kecil di meja. "Ini semua yang kau butuhkan untuk pergi. Uang, dokumen, paspor. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu sesuatu tentang Zulaiha dan tentangku." Dia bercerita bahwa malam kecelakaan Zulaiha, mereka bertengkar hebat. Zulaiha ingin bercerai karena tidak tahan dengan aturan keluarga. Tapi Faisal memaksanya bertahan. Dan malam itu, kecelakaan terjadi. Faisal hidup dalam penyesalan. Keluarganya percaya itu kutukan. Dan agar tidak terjadi lagi, istri berikutnya harus taat aturan. Tapi setelah melihatku berani, dia sadar tak ada gunanya mempertahankan ketakutan. "Aku membebaskanmu bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tahu aku tak pantas memaksakan hidupku padamu," katanya lirih. Aku hanya menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena luka hatiku sendiri. Aku pergi dari rumah itu dengan hati hancur. Tapi satu hal yang kupelajari, cinta bukanlah penjara, dan trauma bukan alasan untuk menyakiti. Jika tak bisa saling menyembuhkan, maka perpisahan adalah cara terbaik. Kadang, yang kita anggap cinta hanyalah ketakutan yang menyamar. Dan luka, jika tidak disembuhkan, akan berubah menjadi belenggu bagi orang lain. Maka, belajarlah melepaskan sebelum kita menjadi penyebab luka selanjutnya.